seperti ini dapat memberikan pemahaman yang benar kepada kita terkait dengan masalah-masalah agama, lebih khusus yang berkenaan dengan masalah ibadah kita kepada Allah, sehingga dengan demikian kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena dua itu nanti yang menentukan kualitas, nilai, mutu ibadah seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah hari ini banyak orang beribadah tanpa ada dasar, baik itu Al-Quran maupun hadis Rasul. Di tengah-tengah hari ini banyak orang beribadah tanpa ada contoh tuntunan dari Rasulullah. Mudah-mudahan kita dalam beribadah selalu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan sesuai dengan apa yang dikehendaki dan dicontohkan oleh Rasulullah. Salawat serta salam selalu tercurah kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan tentu orang-orang yang selalu istiqamah setia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah hingga sampai akhir hayat nanti. Kita bersyukur bahwa langkah kaki dan ayunan tangan kita tetap setia mengikuti gerak hati untuk datang ke masjid ini melaksanakan suatu kewajiban keperluan kita. Mudah-mudahan ini bagian dari amal-amal soleh yang membuahkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus saya mendapat kehormatan malam ini sempat bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah di sini. Bersamaan dengan berbarengan ada acara keluarga saya di Hulu Sungai, sehingga sempat bersilaturahim dan mengisi tazkirah seperti ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mengawali kajian kita malam ini saya ingin bertolak dari salah satu ayat di dalam surah Al-Maidah, yaitu ayat 3 surah Al-Maidah. Di dalam ayat 3 surah Al-Maidah ini turun pada saat Rasulullah berada di Arafah. Beliau sedang melaksanakan ukuf, melaksanakan haji wada. Di dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa pada saat Rasul menerima ayat ini, Rasulullah sedang berada di atas onta. Di sore hari beliau ingin menuju Mina setelah melaksanakan ukuf di Padang Arafah. Pada saat Jibril menyampaikan ayat ini kepada Rasulullah, sedikit badan Rasulullah agak membungkuk dan kelihatan kaki onta menurun, sepertinya menahan beban yang berat. Ayat 3 surah Al-Maidah ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Rasulullah yang terkait dengan masalah hukum. Sehingga di awal ayat ini Allah menerangkan beberapa jenis makanan yang diharamkan, isi kandungan dari Al-Maidah ayat 3 ini. Seperti misalnya haramnya darah, haramnya babi, haramnya bangkai, haramnya binatang yang matinya karena dicekek, haramnya binatang yang disembelih bukan karena Allah, haramnya binatang yang matinya karena bertarung, karena tanduk, dan seterusnya. Di tengah ayat 3 ini Allah menjelaskan kesempurnaan ajaran agama kita ini, dan Allah mencukupkan nikmat ini bagi kita, serta Allah meridai Islam sebagai agama. Ayat itu berbunyi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu dan aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku reda Islam itu menjadi agama bagimu.
Jadi pertama di sini dijelaskan bahwa sungguhlah ajaran agama ini sudah sempurna, lengkap sudah. Jadi kita tidak boleh lagi nambah-nambah, karena tidak ada lagi syariat. Yang berhak bikin syariat itu hanya Allah dan Rasul, karena dinyatakan sudah sempurna. Ya bulan purnama, purna sudah ini. Namun ditambahi lagi benjol, kan baik lagi Pak. Ini dinyatakan oleh Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah kusempurnakan agama bagimu. Jadi kita tinggal menggawi aja lagi, terus menambah lagi. Menggawi apa aja kan kegawian kita. Nah, kebanyakan orang hari ini banyak nambah-nambah masalah agama, mengadakan sesuatu hal yang baru dalam beragama, yang itu tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Padahal ini ayat sudah dinyatakan sudah sempurna ajaran agama. Mulai kita bangun guring subuh tadi, lalu kita beraktivitas dalam keseharian, sampai kita hendak guring malam kaina, sudah lengkap aturan sebagai sebuah syariat. Baik kita melalui ibadah yang madha maupun ibadah yang amah, ibadah muamalah, lengkap sempurna sudah ini. Nah, ayat ini kemarin di dalam beberapa bulan yang lalu sempat viral, karena ada salah seorang narasumber yang diminta untuk menjelaskan tentang moderasi beragama. Beliau menjelaskan ayat ini keliru. Yang beliau nyatakan bahwa yang sempurna itu bukan ajarannya, sebab tidak ada yang sempurna di dunia ini, kata beliau. Yang sempurna itu katanya tugas Kanjeng Nabi Muhammad sudah sempurna, sudah selesai. Tapi ajaran tidak sempurna. Ini sempat viral nih di dalam beberapa bulan yang lalu. Ada kiai apa itu yang diminta memberikan materi moderasi beragama di Mabes Polri. Kiai Haji apa itu? Syakur Salim, Syakur Yasin ya. Beliau itu. Dia memahamkannya begitu, Pak. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, katanya. Nah, di dalam pemahaman yang hak, yang sempurna itu ajaran kita ini sudah. Jadi Islam itu sudah sempurna. Wa atmamtu ilaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmat itu untukmu. Di sini Allah tidak menggunakan kata akmal, tapi atmamtu, karena di situ masih bisa kita terima, masih bisa kita nambah nikmat Allah. Tapi kalau ajaran tidak bisa ditambah-tambah lagi. Tidak bisa tambah lagi. Kalau nikmat besok pagi kita terima nikmat lagi, tambah terus. Jadi aku cukupkan nikmat itu untukmu, cukuplah bagi kita. Waraditu lakumul Islam Madinah, dan aku reda Islam itu menjadi agama bagimu. Jadi Islam ini satu-satunya agama yang diridai oleh Allah. Bagi kita, agama Islam, kita berkeyakinan hanya Islamlah yang diridai oleh Allah. Dalam hal ini hanya Islamlah yang benar. Orang agama lain silahkan mau berkeyakinan seperti apa, tapi keyakinan kita, karena ini dinyatakan di dalam Al-Quran, sehingga kita bingung, sehingga kita agak heran kalau ada orang yang mengatakan dulu ya, bahwa di hadapan Allah semua agama itu sama. Kan ada itu, sempat juga viral. Enggak, bagi kita di hadapan Allah yang diridai itu hanya Islam. Inna dina indallahil Islam, pada ayat yang lain. Wa may yaftaghi ghaira Islam madina fala yuqbala minhu. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka dia tertolak, dia tidak diterima dalam keyakinan kita sebagai umat Islam. Nah, sebagai agama yang sempurna, agama tauhid, agama yang diridai Allah, maka Islam memiliki beberapa kriteria
atau ciri-ciri khusus. Yang pertama, Islam ini adalah ajaran yang orisinal, langsung datang dari Allah dengan dua sumber, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran sebagai kitab, dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ini kitab Al-Quran yang di dalamnya tidak ada keraguan sedikit pun, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tanzilul kitabi la raiba fihi mir rabbil alamin. Turunnya Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya sedikit pun adalah dari Tuhan semesta alam. Jadi ajaran kita ini orisinil, datang dari Allah, Tuhan yang esa, melalui Al-Quran dan melalui hadis-hadis Rasul. Kalau dua ini kita pegang teguh, kita akan istiqomah berada di dalam jalannya. Nah, ini istiqomah lingkaran masjid kita ini, tegak lurus kita. Rasul bersabda, taraktu fikum amraini lan tadilu ma tamassaktum bihima. Kutinggalkan dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia memiliki kriteria pertama tadi, bahwa ajaran agama yang sempurna, ajaran Islam yang diridai oleh Allah ini ajaran yang mengandung nilai-nilai ketauhidan. Dia bersumber dari Allah orisinil. Lalu yang kedua, ajaran Islam sebagai ajaran yang sempurna, dia berorientasi ke masa depan. Masa depan kita apa? Dunia? Bukan, Pak. Masa depan kita adalah akhirat. Dengan tanpa mengabaikan, melupakan kehidupan di dunia. Jadi ajaran, isi kandungan Al-Quran, isi kandungan ajaran kita ini berorientasi ke akhiratan, begitu. Sebab dunia ini kan singkat, sementara, temporer, tidak ada yang kekal dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kandungan ajaran yang sempurna ini tadi, dia berorientasi ke akhiratan, ke masa depan, ke hari esok, hari akhirat maksudnya. Karena itulah maka kita harus mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat dengan tanpa melupakan nasib kita di dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari, usahakan kebahagiaanmu, keutamaanmu untuk kehidupan akhirat, tapi jangan kau lupakan nasibmu di dunia. Begitu kita diperintahkan ini, maka kita diperintahkan untuk menggali amal-amal soleh, baik yang itu kita peroleh melalui ibadah yang mahdoh seperti salat, puasa dan seterusnya, ataupun amal-amal soleh yang kita peroleh melalui ibadah yang ammah, ibadah muamalah seperti kita silaturahim hari ini, yang ujung-ujungnya membuahkan takwa. Kita salat ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Kita puasa ujung-ujungnya la'allakum tattaqun. Dan takwa inilah nanti yang menjadi bekal kita untuk hidup di akhirat. Pada ayat yang lain bayangkan, kalimat takwa mengapit kalimat wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Coba, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah. Hendaklah setiap orang, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang ia telah perbuat untuk hari esok. Maksudnya untuk hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi artinya kalimat takwa mengapit apa yang kita perbuat itu harus membuahkan takwa. Amal soleh, amal soleh, amal soleh, ujung-ujungnya harus membuahkan takwa.
Dan takwa inilah nanti yang mendampingi kita sampai kita berada di alam kubur. Kita sudah sering mendengar hadis Rasul, nanti kalau mayat itu diantar ke kubur, jadi orang ini meninggal, mayatnya diantar ke kubur, yang mendampinginya itu 3. Yang 2 kembali, yang 1 yang kekal bersamanya. Yang mendampinginya yang 3 itu apa? Ahluhu, ahli keluarganya, kerabatnya, anak istrinya, cucu-cucunya, umpat ma'antar. Kalau dia sudah sampai ke kubur, sampai di kubur, masuk kubur lalu didoakan, bolehkan kada ada yang bertinggal. Walaupun misalnya almarhum itu pernah berjanji dulu, mari kita hidup membina rumah tangga sehidup semati, pangarampun, boleh juga. Lalu yang kedua yang mengantarkan kita itu wa maluhu, harta-hartanya, mobilnya, umpat mantan. Begitu mayat dikuburkan, dibacakan doa, boleh juga. Yang kekal, yang setia mendampinginya sampai ke kubur, takwanya. Karena itulah tadi ayat ini, wa tanzum nafsum mat qaddamat liqat wattaqullah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang ia telah perbuat untuk hari esok, untuk hari akhirat. Jadi kita harus membuahkan takwa sebagai modal kita menghadapi kehidupan akhirat, baik yang kita peroleh melalui ibadah yang mahdah maupun ibadah yang ammah, ibadah yang umum, ibadah muamalah. Lalu yang ketiga, ajaran Islam sebagai ajaran yang sempurna, ajaran tauhid dan ajaran yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Isi kandungan Al-Quran, isi kandungan hadis Rasul, isi ajaran agama kita itu sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Apa itu fitrah? Fitrah itu kalau orang hanya sekadar suci, tidak. Kalau dalam teori pendidikan ada namanya teori tabula rasa, seperti kertas putih, lalu orang mau mencoret hitam, kuning, hijau, biru, terserah. Tidak. Itu berarti anak itu kosong. Tapi tidak. Fitrah di sini, setiap anak yang lahir itu sudah bertauhid, sudah memiliki potensi tauhid. Karena itu maka ajaran Islam sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Artinya kita ini begitu lahir sudah memiliki potensi tauhid. Itulah hadis Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir sudah dalam keadaan fitrah, bukan dalam keadaan suci, sudah dalam keadaan fitrah. Tergantung orang tuanya, mau Yahudi, mau Nasrani, atau mau Majusi. Kok nggak ada Islam di sana? Hakikatnya setiap anak yang lahir sudah berislam, dia sudah bertauhid di situ. Di dalam ayat 30 surah Rum itu dinyatakan, wa aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatarana 'alaiha la tabdila lil haqqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun la ya'lamun. Jadi dijelaskan di situ, maka hadapkanlah wajahmu yang lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya. La tabdila lil haqqillah, tidak ada perubahan sedikit pun atas fitrah Allah itu. Dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Namun kebanyakan orang, kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi hakikatnya setiap orang itu sudah bertauhid. Jadi kalau ada orang lalu pindah agama, itu hakikatnya dia mengingkari fitrah kemanusiaannya. Tidakkah kita waktu disulbi, ini belum lahir lagi, belum lagi embrio, disulbi, sudah ditanya Allah, alastu bi rabbika,
apakah aku ini bujur Tuhanmu? Nah, Allah nanya kita ini. Bukankah aku ini Tuhanmu? Apa jawab? Qalu bala syahidna. Benar, kami mengakui, kami bersaksi, Kau ya Allah, Kau Tuhan kami. Sudah bertauhid kita di sini. Karena itulah fitrah ajaran agama Islam ini. Jadi kalau ada orang pindah agama, keluar dari agama Islam, hakikatnya dia telah keluar dari fitrah kemanusiaan. Ya, fitrah di sini juga dimaknai bahwa ajaran agama Islam itu sesuai dengan kemampuan manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia ini, Allah tahu benar kemampuan kita ini. Lalu inilah perangkat-perangkat yang harus dikerjakan, sehingga Allah tidak membebani kita di dalam beribadah. Karena Allah tahu kemampuan Allah. Jadi tidak ada beban kita ini. Kadangkala sembahyang berdiri, silakan berduduk. Kadangkala berduduk, silakan berbaring. Kadangkala berbaring, silakan pakai isyarat. Tidak ada paksaan di dalam beribadah. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah, beribadah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Kadangkala berpuasa karena sakit, silakan berbuka. Karena ujur, karena patur tua usia, silakan bayar fidyah. Bepergian ada rohsah, silakan menjamak, mengkasar. Jadi menjamak itu menggabung dua waktu salat dalam satu waktu, baik jamak qasar, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Boleh diringkas, disingkat lagi, yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ulun tadi sudah salat jamak, sudah salat isya, dan itu lebih utama karena itu sunnah Rasul. Kalau bang, aku nyaman aja kena menggawe sampai banyak, bukan begitu, bukan, tapi itulah yang dikerjakan Rasul. Ittiba kepada Rasul. Aku 4 aja menggawe, sisa kau aja menggawe, bukan masalah itu, Pak. Rasul, apakah kamu tidak senang dengan ini sedekah Allah? Jadi kita ittiba kepada Rasul. Jadi beribadah itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ajaran Islam itu tidak memberatkan. Tidak ada beban kita dalam beribadah ini. Tadi fattakullah mastata'tum, beribadahlah kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Dulu ulun pernah contohkan di sini kalau tidak keliru. Ada satu peristiwa yang terjadi pada Rasulullah. Salah seorang sahabat Rasulullah datang kepada Rasulullah tergopoh-gopoh, mudi kaya hingal-hingal nih bahasa kita nih. Halaktu ya Rasulullah, halaktu ya Rasulullah, ya Rasulullah, celaka aku ya Rasul. Ujar Rasul, ma'ahlakaka, apa garang nih? Nah mulai kecelakaan apa? Lalu dia bercerita, ya Rasulullah, ulun ini kejadiannya bulan puasa, Pak. Bulan puasa. Ulun hari ini tadi tahilap. Kan sempat lagi ulun sempat berhubungan lawan istri ulun, lawan bini ulun siang tadi. Bulan puasa. Marah ke Rasul? Tidak. Benar itu kalau lakukan? Ya Rasulullah, ulun hilap. Kalau begitu ya Rasul, baiklah, kau bayar kafarat. Apa itu ya Rasulullah? Kau merdekakan budak. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki seorang budak pun, dan aku tidak mampu membebaskan membeli budak. Kada ada duitnya. Budak itu mahal harganya, apalagi kalau orangnya ini kekar, pekerja ya, larang harganya. Nah mampu aku ya Rasulullah. Benar kau tidak mampu? Tidak mampu ya Rasul. Kalau begitu ya Rasul, baiklah, turunkan lagi Rasulullah kadarnya. Kalau begitu kau puasa 2 bulan berturut-turut, puasa 60 hari. Bingung dia, ya Rasulullah, jangankan puasa 2 bulan, nang ini aja ulun tahilap sudah nah. Suruh puasa 2 bulan berturut-turut, ini udah tahilap.
Puasa 2 bulan berturut-turut itu bapak-bapak dalam membayar kafarat. Bila sampai pada hari yang ke-59 lalu batal, ini babulik pulang ke satu. Mau dia kayak orang minum obat TBC. Bila kada ingat mah minum semalaman. Nah ini boleh pulang satu. Tidak sanggup aku Rasulullah. Benar kamu tidak sanggup ya Rasul? Iya tidak sanggup. Kalau begitu ya Rasul, silahkan kau beri makan 60 orang miskin. Tambah bingung lagi dia, ya Rasulullah bagaimana aku ini memberi makan orang miskin? Aku ini aja hari-hari terkadang bakukus dapur manuk ada kawa. Ini kami ini miskin ya Rasulullah. Ibarat ini memasak aja nggak ada tantu hari-hari ini nah. Masa memberi makan orang miskin pulang? Marah ke Rasul? Tidak. Kalau begitu ya Rasul, baiklah. Lalu Rasul masuk ke dalam kamar, keluar membawa sekeranjang kecil kurma. Ujar Rasul, nah kau bawa pulang kurma ini, kau bagikan kepada tetangga-tetangga engkau yang miskin. Bingung pulang nih. Jaka ibarat bahasa kita nih, ya Rasulullah, ini minggu tadi ini kami sudah survei penduduk nih, sudah cacah penduduk nih. Ujar ketua RT kami, nang paling miskin di wadah kami itu ulun nih bang sudah ya. Bah dasar liwara jiwa ini. Karena ada lagi ngali mencari orang miskin ulun nih bang sudah. Kalau begitu ya Rasul, silahkan. Baik, kau bawa pulang kurma ini, kau beri makan istrimu dan kau beri makan anak-anakmu. Coba indahnya ajaran agama kita. Dari tadi berbuat dosa, lalu ujung-ujungnya mendapat sekeranjang kurma. Tidak ada ajaran seperti ini. Tapi jangan kurmanya jenang diunting. Kayaknya minggu kayaknya belapor pulang Rasulullah. Tempeleng benar lagi. Hendak mengunting kurmanya aja. Jadi ajaran agama Islam itu mudah sesuai dengan kemampuan kita, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ini mau dimudah-mudahkan kalau nak tak gampir antara juhur dan asar menggawe. Kaina. Anak tersambuk juhur dan asar atau asar dan maghrib. Kaina. Ini kan falsafahnya begitu. Nah, lalu yang berikutnya, ajaran Islam sebagai ajaran yang sempurna, yang memiliki tauhid, dia menempatkan akal pada tempat yang sebaik-baiknya dalam memahami agama. Jadi tidak mendewa-dewakan akal, tapi tidak pula menistakan akal. Akal ditempatkan sebagai porsi untuk memahami agama, karena di dalam Al-Quran banyak sekali perintah kita untuk menggunakan akal, nalar di dalam beragama. Afala taqilun, afala tatadabbarun, afala tubsirun. Ini hakikatnya kita diperintahkan untuk menggunakan akal, karena kita diberi potensi yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Kita punya akal, kita punya kalbu, kita punya nafs, indera penglihatan dan pendengaran. Semua itu harus didaya gunakan. Untuk apa? Untuk memahami agama, supaya kita beragama ini, beramal ibadah ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Jangan taklid dalam beragama, gunakan akal. Kalau ada satu amalan, lihat adakah ini perintah, karena ibadah mahdah mengharuskan adanya dalil. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkan dalil kalau kau orang yang benar. Hari ini banyak orang beribadah tanpa peduli apakah ada dalil, apakah ada contoh, sehingga tidak mendaya gunakan akal. Padahal di dalam Al-Quran Allah nyatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengikuti apa-apa yang kamu tidak ngerti. Janganlah kamu mengikuti suatu amalan yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang itu.
Inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dimintai bagi kita ini yang diberi hati ini. Adakah kita itu memahami agama? Oleh karena itu beragama tidak boleh taklid. Hari ini orang banyak taklid dalam beragama. Taklid itu artinya orang hanya berpegang pada satu pandangan. Satu orang mungkin karena terpengaruh pakaiannya kah apa ini lalu dengan satu mindset kadang mungkin kalau sidin itu tak salah umpat sidin karena sudah meyakini itu sebagai satu amalan yang benar tanpa mau merujuk apakah amalan itu ada dalil, apakah amalan itu ada dicontohkan oleh Rasulullah. Inilah yang harus kita. Kelemahan yang kedua, karena tidak menggunakan akal, kalbu dan nafs indera penglihatan tadi, banyak hari ini orang beramal ibadah terpengaruh karena banyaknya orang menggawi. Karena banyaknya orang menggawi, umpat juga menggawi tanpa peduli apakah itu ada dasarnya atau itu ada dalilnya atau ada contohnya. Dengan satu anggapan, kadang mungkin kalau orang banyak itu salah. Ini mindset yang berkembang. Nah karena itu maka kita harus gunakan nalar, gunakan akal. Jangan sampai kita nanti menyesal di akhirat nanti karena tidak menggunakan nalar. Coba di dalam surah Al-Mulk ayat berapa itu? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka berkata, yang dalam neraka ini berkata, lau kunna nasma'u aw naqilu, andai kata dahulu waktu di dunia kami menggunakan akal dan kami menggunakan pendengaran di dalam beragama, ma kunna fi ashabis sa'ir, pastilah kami tidak termasuk ke dalam neraka yang menyala-nyala ini. Menyesalnya kadung sudah berada di akhirat. Kenapa? Karena kita ini sebagai makhluk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu makhluk yang sempurna. Kesempurnaan kita bukan saja dari segi fisik kita sempurna dibanding dengan makhluk yang lain, tapi kesempurnaan kita diberi software. Bukan sekedar hardware. Software kita tadi kita diberi akal untuk berpikir, sehingga manusia makhluk berpikir, makhluk yang berbudaya, makhluk yang berperadaban, dan makhluk yang berkemajuan. Kita diberi qalbu untuk riyadah zikir kepada Allah, bisa mendekatkan kita kepada Allah. Kita diberi penglihatan, pendengaran, hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah dalam beramal ibadah. Jadi jangan kita tergiur karena banyaknya orang menggawi, lalu umpat juga menggawi tanpa peduli apakah yang digawi ini ada dalil. Jadi dalam ayat Allah yang lain dinyatakan, janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini. Karena itu bisa menyesatkan kamu. Oleh karena itu maka kita tidak selalu harus tergiur, tapi lihat apakah yang dikerjakan orang ini. Kalau kita tidak menggunakan nalar tadi, kita juga bisa terjebak. Orang juga hari ini dalam beramal ibadah banyak menerima warisan-warisan budaya orang-orang dahulu. Apakah itu tradisi-tradisi yang sudah lama melembaga dan berkembang di tengah masyarakat kita, yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita. Padahal kita dalam beribadah tidak boleh hanya sekedar ini gawian orang dahulu lalu umpat juga menggawi. Kadang mungkin kalau orang dahulu itu tak salah, harus dikonfirmasi dengan ayat-ayat Allah.
Di dalam surah Al-Baqarah ayat 170 kan dia digambarkan bagaimana peristiwa itu alasan mereka di dalam beribadah itu karena ini sudah dikerjakan oleh orang-orang terdahulu. Nah, jadi kita harus ingat bahwa ada peringatan Allah, walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum adanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Apa ujar Allah? Walaqad jara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kebanyakan isi neraka jahanam itu adalah dari kelompok jin dan manusia. Sampai ya sedikit lagi ya. Jin dan manusia. Siapa mereka? Mereka mempunyai hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu sama dengan binatang. Balhum adal, dan mereka itu lebih jahat, lebih sesat daripada binatang. Karena binatang memang tidak berakal. Tapi kita yang punya akal, yang punya hati dan punya kalbu itu, kita tidak menggunakan itu, kita lebih sesat dari binatang. Ini peringatan Allah di dalam Al-Quran. Sungguhlah masih ada beberapa kriteria lagi sebetulnya sebagai agama tauhid. Agama yang memang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, yang kelima, ajaran Islam isi kandungannya menjadi rahmat bagi alam semesta. Jadi ajaran kita ini ajaran yang memberi rahmat kepada semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena itu maka sebagai penganut ajaran agama Islam yang sempurna yang memberi kerahmatan, kita harus mampu mengejawantahkan. Nah, istilah mengejawantahkan ini mengimplementasikan kerahmatan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam perkataan kita, perbuatan kita. Harus kita memberi rahmat, memberi kedamaian kepada lingkungan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik perkataan kita. Janganlah kita berkata-kata yang kasar sehingga kita bisa menyakiti hati orang lain. Di dalam Al-Quran itu ada 8 tidak tanggung-tanggung ya. Qaulan karima, berkatalah dengan perkataan yang mulia. Qaulan ma'rufa, berkatalah dengan perkataan yang baik. Qaulan sakila, qaulan baligha, qaulan layyina, qaulan syadida, dan seterusnya. Itu diperintahkan kita berkata dengan lemah lembut. Tapi hari ini dipertontonkan kepada kita perkataan-perkataan yang kasar, perkataan-perkataan yang keras, kehilangan kelembutan dan kehilangan kesantunan kita. Nah, padahal ajaran kita ajaran yang membawa kerahmatan bagi seluruh alam. Nah, inilah barangkali apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ya bersilaturahmi di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah di Masjid Istiqamah Kandangan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita lahir dan batin, dan kita benar-benar dapat beribadah sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan beribadah sesuai dengan apa yang dikehendaki, yang dicontohkan Rasulullah. Karena dua itulah nanti yang menentukan mutu nilai kualitas ibadah seseorang. Apakah ibadah ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasulullah. Istiqamah kita berada di dalam jalannya. Salah hilap mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.